Indonesia, sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, memerlukan dasar negara yang mampu menjadi landasan ideologis dan filosofis. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia mengalami penindasan dan eksploitasi oleh kolonialisme, yang menimbulkan semangat perlawanan dan keinginan untuk merdeka. Pancasila, sebagai dasar negara, lahir dari perjuangan panjang dan pemikiran mendalam para tokoh bangsa. Awal mula gagasan. Pada awal abad ke-20, berbagai organisasi pergerakan nasional mulai muncul dengan tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan ini adalah pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau BPUPKI, pada 1 Maret 1945 oleh Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan salah satu tugas utamanya adalah merumuskan dasar negara. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para anggota BPUPKI membahas berbagai usulan mengenai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang bersejarah, yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidato ini, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari 1. Kebangsaan Indonesia, yaitu mengedepankan persatuan bangsa Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, yaitu menghormati hak-hak asasi manusia dan saling menghormati antar bangsa. 3. Mufakat atau demokrasi, yaitu menekankan pentingnya musyawarah dan demokrasi dalam pengambilan keputusan. 4. Kesejahteraan sosial, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan menghormati kebebasan beragama. Soekarno menekankan bahwa 5 prinsip ini harus dijalankan secara bersama-sama. Pancasila, menurut Soekarno, adalah sebuah filosofi dasar yang dapat mengikat seluruh rakyat Indonesia dalam satu kesatuan. Soekarno juga mengajak seluruh anggota BPUPKI untuk bersama-sama merumuskan dan menyepakati dasar negara yang akan membawa Indonesia menuju kemerdekaan yang sejati. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 adalah sebuah deklarasi visi tentang Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Gagasan Pancasila yang ia sampaikan menjadi dasar filosofis dan ideologis bagi negara Indonesia, yang kemudian dirumuskan dan disahkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pidato ini mencerminkan semangat kebangsaan, demokrasi yang berkeadilan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang turut memberikan kontribusi besar dalam perumusan dasar negara Indonesia. Pada sidang BPUPKI, Yamin mengusulkan gagasan yang kemudian menjadi bagian dari Pancasila. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang terdiri dari perikebangsaan, yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perikemanusiaan, yaitu menekankan pentingnya kemanusiaan dan keadilan. Periketuhanan, yaitu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan menghormati kebebasan beragama. Perikerakyatan, yaitu menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang dijalankan melalui permusyawaratan. Kesejahteraan rakyat, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran dan kontribusi Muhammad Yamin. 1. Membuka diskusi tentang dasar negara. Yamin adalah salah satu dari beberapa tokoh yang memulai diskusi tentang dasar negara di sidang BPUPKI. Gagasannya membuka jalan bagi pembahasan lebih lanjut yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lain, termasuk Soekarno dan Hatta. 2. Mempromosikan integrasi nasional.
Melalui gagasan-gagasannya, Yamin berusaha mempromosikan integrasi nasional dengan menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ia melihat bahwa keberagaman etnis, agama, dan budaya Indonesia harus dilihat sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan. 3. Menjembatani kepentingan beragam kelompok. Sebagai anggota Panitia 9, Yamin memainkan peran penting dalam merumuskan Piagam Jakarta yang mencoba menjembatani kepentingan beragam kelompok di Indonesia. Ini menunjukkan kemampuan Yamin dalam bekerja sama dan mencari konsensus dalam situasi yang kompleks. Dr. Rajiman Wedyudiningrat adalah Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau BPUPKI, dan peranannya sangat penting dalam proses perumusan dasar negara Indonesia. Meskipun ia lebih dikenal karena kepemimpinannya dalam BPUPKI daripada karena gagasan-gagasannya sendiri, Dr. Rajiman memberikan peran penting dalam mengarahkan dan memfasilitasi diskusi mengenai dasar negara. Peran Dr. Rajiman Wedyudiningrat dalam sidang BPUPKI. 1. Memfasilitasi diskusi tentang dasar negara. Sebagai Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Wedyudiningrat memfasilitasi diskusi mengenai dasar negara. Ia membuka ruang bagi berbagai pandangan dari anggota BPUPKI dan mendorong diskusi yang konstruktif. Sikap objektifnya membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk merumuskan dasar negara. 2. Menyajikan pandangan tentang negara dan pemerintahan. Dalam berbagai kesempatan, Dr. Rajiman mengemukakan pandangannya tentang pentingnya adanya dasar negara yang dapat menyatukan keberagaman di Indonesia. Ia percaya bahwa dasar negara harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan, serta mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi rakyat Indonesia. 3. Peran dalam perumusan Piagam Jakarta. Dr. Rajiman turut berperan dalam pembentukan Panitia 9, yang merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Meskipun bukan pengusul utama gagasan Pancasila, Dr. Rajiman berkontribusi dalam memastikan bahwa rumusan dasar negara tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak. 4. Mengarahkan proses perumusan dasar negara. Dr. Rajiman memimpin BPUPKI dengan bijaksana, memastikan bahwa proses perumusan dasar negara dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan berbagai aspek pemikiran. Ia menyadari pentingnya mencapai kesepakatan di antara berbagai kelompok dan pandangan yang ada di Indonesia saat itu. Panitia 9 dan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas merumuskan kembali dasar negara berdasarkan usulan-usulan yang telah disampaikan. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta, yang memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan tersebut adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI diadakan pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Dalam sidang ini, rumusan dasar negara yang termuat dalam Piagam Jakarta dibahas lebih lanjut dan diterima sebagai dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi, dilakukan pertemuan untuk membahas dan menyusun konstitusi negara. Sidang PPKI dan pengesahan Pancasila tanggal 18 Agustus 1945.
Setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalam pembukaannya tercantum rumusan Pancasila sebagai dasar negara, dengan sedikit perubahan pada sila pertama yang menjadi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang telah disahkan menjadi dasar negara Indonesia dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 5 sila Pancasila tersebut adalah: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila lahir dari proses panjang perjuangan dan pemikiran para pendiri bangsa. Dengan segala tantangan dan dinamika yang dihadapi, Pancasila berhasil dirumuskan dan ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi pedoman dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.